Seandainya azab kubur itu ada, lalu di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah, sedangkan dia belum dihisab. Dia nanya pakai akal, saya nggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya. Itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cashnya lagi. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa nggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal kiamat. Berarti dia nggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini nggak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1 jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang? Coba klik kanan, cek properties. Jangan-jangan sudah empty. Afala ta'qilun. Kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatadzakkarun. Berapa lama dia? Tapi katanya ruh itu bisa masuk ke kubur. Ruh tempatnya 2. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat sijin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV ke balik, pasang penyadap Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Nggak ada jasadnya, nggak dikafani, nggak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain yang disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakh la yabghiyan. Ini air laut, air sungai. Air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Sudah kembali ke alam barzakh, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzakh. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini? Sampai hari kiamat tiba. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh air laut naik ke darat, itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang, bergelombang. Wataran nasa sukara. Kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti, sementara hari kiamat tiba, sementara di alam barzakh, maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak ibu adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustadz Somad. Di mana makam Ustadz Somad? Disinilah makamnya.
Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'iqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustaz. Memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa winzip namanya. Dia press. Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang nggak baca sama sekali. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi, Assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Nggak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang. Ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta, airport pesawat jam 8 sampai Pekanbaru jam 10 lewat ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya nggak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam. Artinya apa? Hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis 2 kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah. Retak-retak seperti tanah. Dicium bau tanah. Itu kan ada parfum. Kalau nggak ada parfum, bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika roh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung. Tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid. Kau antarkan ke rumah fakir miskin, anak yatim. Pas gajian, uang banyak, datang ke panti asuhan. Pak, berapa anak panti asuhan di sini? Ada 200 orang. Keluarkan. Semuanya? Enggak, 20 aja. Saya mau bawa nasi kotak ini. 20 bapak, 20 adik, 20, saya 20. InsyaAllah bekerja sama. Kita adalah satu lidi. Akan menjadi satu batang sapu lidi yang besar. Bisa menyelamatkan ini semua. Alaikum bil jamaah. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah. Sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu lihat kanan. Malaikat. Lihat kiri. Malaikat. Lihat depan. Malaikat. Lihat belakang. Malaikat. Atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SD IT, SMP IT, SMA IT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Tapi ada juga orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit bersama mereka? Karena ente dulu sama dengan mereka. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Apa kata periwayat? Bukan hadisnya, periwayatnya. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, akan dibangkitkan bersama mereka nanti di akhirat. Nauzubillah. Itu nasib roh. Lalu kemudian